Saya Najwa Aulani Zahroh dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Singaperbangsa Karawang. Saya Rifaatul Ulumiyah dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Singaperbangsa Karawang. Saya Amalia Yunurandini, Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Singaperbangsa Karawang. Saya Muhammad Rizky dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Singaperbangsa Karawang. Saya Hafizudin dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Singaperbangsa. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Selamat malam teman-teman sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul pada PKM pekan ke-7 sekaligus PKM terakhir. Adapun topik yang akan kami bahas pada malam hari ini yaitu ta'un wabah adalah kesyahidan. Perkenalkan, nama saya Amalia Yunurandini. Saya selaku moderator pada PKM yang ke-7 ini, dan teman-teman saya yang pertama ada Muhammad Rizky, yang kedua ada Rifaatul Ulumiyah, yang ketiga ada Najwa Aulani Zahroh, dan yang terakhir ada Hafizudin. Baiklah, marilah kita mulai PKM yang ke-7 ini. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Muhammad Rizky, kepadanya dipersilahkan. Lanjut aja. Ya, untuk materi yang pertama yaitu hadis tentang ta'un wabah adalah kesyahidan akan disampaikan oleh Muhammad Rizky. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang hadis tentang ta'un atau wabah adalah kesyahidan. Hadatsana Hamidu bin Umar Al-Bakrawi. Hadatsana Abdul Wahid Ibn Ziyad. Hadatsana Asimun an Hafsah binti Sirin qalat qala li an subnu Malik bima mata Yahya abnu Abi Amrah qalat qultu bit-ta'un qalat faqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-ta'un syahadatul likulli muslimin, ruwah Muslim. Yang terjemahannya yaitu menceritakan kepada kami Hamid bin Umar Al-Bakrawi, menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad, menceritakan kepada kami Hasim dari Hafsah binti Sirin. Dia berkata, Anas bin Malik berkata kepadaku, Yahya bin Abi Amrah meninggal karena apa? Aku berkata, karena ta'un. Lalu Anas berkata, Rasulullah SAW bersabda, ta'un adalah kesyahidan, dihitung syahid bagi setiap muslim. Hadis riwayat Muslim nomor 4944. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Rizky yang telah menyampaikan materi yang pertama. Yang kedua yaitu dari Rifaatul Ulumiyah, kepadanya kami persilahkan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu syarah hadis. Ibnu Hajar al-Asqalani memaparkan perbedaan pendapat mengenai penyebab orang yang mati syahid. Disebut syahid diantaranya pendapat An-Nadir bin Shumail, karena orang yang mati syahid pada hakikatnya dia itu hidup, seakan-akan ruhnya hadir dan menyaksikan. Pendapat Ibnu Al-Anbari, karena Allah dan malaikat
rohnya bersaksi bahwa surga diperuntukkan baginya. Pendapat lain, karena saat ruhnya keluar, dia menyaksikan banyak karomah untuknya, atau dia menyaksikan keselamatan dirinya dari api neraka, atau saat kematiannya dia tidak menyaksikan apapun kecuali malaikat rahmah, atau karena pada hari kiamat dia menjadi saksi diutusnya para rasul, atau malaikat bersaksi akhir yang husnul khotimah baginya, atau karena Allah bersaksi niat baik dan keikhlasannya, dan lain sebagainya. Ibnu Hajar juga menyebutkan beberapa hadis yang menjelaskan macam-macam kematian yang termasuk ke dalam syahid, yaitu hadis Abi Malik Al-Asy'ari secara marfu, siapa yang mati dibanting oleh kuda atau unta miliknya, atau mati disengat serangga, atau meninggal di atas tempat tidurnya, atau segala bentuk kematian yang dikehendak Allah Ta'ala, maka dia syahid. Yang disahihkan Daruqutni dari hadis Ibnu Umar, matinya orang asing atau tak dikenal adalah syahid. Kemudian riwayat Ibnu Hibban hadis Abu Hurairah, barang siapa yang mati terikat, dia mati syahid. Dan yang terakhir, riwayat At-Tabrani dari hadis Ibnu Abbas secara marfu, seseorang yang mati di atas tempat tidurnya di jalan Allah adalah syahid. Terima kasih. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rifaatul Ulumiyah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Najwa Aulani Zahro. Kepadanya kami persilahkan. Yang di sini saya akan melanjutkan penjelasan syarah hadis yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan oleh saudari Rifaatul Ulumiyah, bahwa Ibnu Tamin mengatakan bahwa jenis-jenis kematian di atas adalah bentuk keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sebagai penggugur dosa dan tambahan pahala yang menyamai derajat para syuhada. Ibnu Hajar mengomentari bahwa kematian yang terhitung syahid di atas tidaklah sama tingkatannya. Hal ini berdasarkan hadis Amr bin Anbasah. Sesungguhnya Nabi ditanya jihad apa yang paling utama. Nabi bersabda, siapa yang melukai kudanya dan mengalir darahnya, maksudnya perang di jalan Allah. Kemudian Ibnu Hajar membagi syuhada, orang-orang yang mati syahid, menjadi dua. Yang pertama yaitu syahid di dunia dan di akhirat, yaitu dia yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas dan tidak lari dari medan perang. Yang kedua yaitu syahid di akhirat, yaitu kematian-kematian yang telah disebutkan di atas, mereka diberikan pahala seperti pahala para syuhada yang mati berperang di jalan Allah, namun tidak berlaku hukum-hukum mereka di dunia. Yang selanjutnya, Ibnu Hajar mengutip hadis marfu riwayat Ibnu Majah dan Ahmad, para syuhada dan orang-orang yang meninggal di atas tempat tidurnya berselisih perihal orang-orang yang meninggal akibat wabah taun. Maka dikatakan, lihatlah para luka-luka mereka. Apabila menyerupai luka orang-orang yang gugur berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka orang yang meninggal akibat wabah taun. Dihitung bagian dari mereka dan bersama mereka orang yang gugur berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena persamaan luka mereka. Maka berdasarkan hadis ini, penyebutan syahid bagi yang meninggal bukan karena perang di jalan Allah adalah bentuk majaz. Yang selanjutnya dikembali moderator. Baik, terima kasih kepada Najwa Aulani Zahro yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hafiz Dudin, kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya,
Syahidkah orang yang meninggal karena terkena wabah penyakit seperti virus COVID-19? Para ulama telah berpendapat bahwasannya virus corona termasuk ke dalam kategori ta'un, seperti pernyataan Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr, dan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Terdapat beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan tentang ta'un, di antaranya mengenai status kematian seseorang akibat terkena wabah ta'un. Adapun hadisnya sebagai berikut. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-ta'unu syuhadah likulli muslim." Artinya penyakit ta'un adalah bukti kesyahidan bagi setiap muslim. Hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari, nomor hadis 2830 dan 5732. Selain Al-Bukhari, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya, nomor hadis 1916, Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dengan nomor hadis 12519, 13305, 13335, 13709 dan 13801. Kemudian Imam Nawawi berpendapat bahwa jika ada seseorang yang meninggal karena virus corona, maka kemungkinan termasuk dalam golongan syahid yang kedua, yaitu mati karena wabah penyakit yang menular. Akan tetapi, bahwa kesyahidan seseorang akibat virus berlaku juga pada orang yang telah berusaha menghindar wabah pandemi global. Karenanya, pasti ada seseorang yang telah melakukan berbagai ikhtiar, merupakan jihad, dan kematiannya sebuah syahid. Terkait kepastiannya tentu hanya Allah yang tahu. Terima kasih, dan selanjutnya dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Sampai sini apakah ada pertanyaan dari audiens? Langsung aja, Mal. Langsung, jika tidak ada pertanyaan, kami lanjutkan yang terakhir, yaitu pelajaran yang dapat dipetik dari hadis tersebut. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menganugerahkan kematian yang menyamai derajat para syuhada. Di antara kematian tersebut adalah orang yang meninggal karena suatu wabah. Maka dari itu, kita sebagai kaum muslimin harus senantiasa bersyukur atas kesehatan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Sekian PKM pekan ke-7 ini, sekaligus PKM yang terakhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.